Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu, dan pada kesempatan kali ini Ibu ingin menerangkan tentang teks eksposisi. Ibu yakin sebelumnya kalian pernah mendengar bahkan belajar tentang teks eksposisi. Baik, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah dengan penerapan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis project, maka kalian dapat bekerja mandiri, jujur dalam menentukan struktur, isi teks eksposisi, dan menentukan ciri kebahasaan teks eksposisi. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah ada KD pengetahuan, yaitu menganalisis struktur, isi, permasalahan argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Dan KD keterampilan mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Pengertian teks eksposisi. Nah, sekarang kalian dengarkan kembali apa yang akan Ibu terangkan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik, ya. Jadi paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Nah, ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar atau seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat, pendapat, dan sebagainya. Nah, untuk memperjelas uraian, dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik sebagai catatan. Dan tidak jarang, teks eksposisi ditemukan hanya berisi uraian tentang langkah, cara, proses, atau kerja eksposisi. Ya. Nah, eksposisi yang demikian lazim disebut paparan proses. Teks eksposisi layaknya teks yang lain yang memiliki struktur. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang fungsi teks eksposisi. Nah, fungsi teks eksposisi memberikan informasi atau gagasan, permasalahan, atau ide secara mendalam. Permasalahan yang diangkat dijelaskan melalui sudut pandang ilmiah yang disertai teori penunjang dan bukti-bukti ilmiah. Nah, selanjutnya supaya lebih jelas, kalian pelajari dulu struktur teks eksposisi ya. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, Ibu akan terangkan satu persatu ya supaya lebih jelas bahwa tesis merupakan bagian pembuka teks
yang berisi tentang pendapat tentang topik yang dibahas. Nanti Ibu akan berikan contohnya ya, supaya kalian dapat membedakan mana tesis, mana argumentasi, mana penegasan ulang ya. Sedangkan argumentasi adalah alasan yang digunakan oleh penulis untuk mendukung pendapat tersebut yang disampaikan pada tesis. Sedangkan penegasan ulang atau penegasan ulang pendapat merupakan bagian akhir teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan atau pernyataan penegas supaya lebih jelas ya. Nah, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah menggunakan partisipan secara umum atau pembaca. Yang kedua, menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekanan kalimat. Yang ketiga, menggunakan konjungsi sebab akibat. Contoh, karena, sebab, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu ya, cirinya. Ada kata-kata tersebut. Kaidah yang keempat adalah menggunakan konjungsi bahwa. Itu ciri-cirinya ya. Dan kaidah yang terakhir, menggunakan nominalisasi. Apa itu nominalisasi? Itu kata benda yang asalnya bukan kata benda. Contohnya, makanan, minuman, mainan, gitu ya. Seperti itu. Baik, anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan mencoba menerangkan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah menjelaskan segala informasi atau pengetahuan. Ya, jadi ciri-cirinya menjelaskan. Yang kedua, menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak, ya, sehingga yang membaca teks eksposisi tersebut akan terbujuk, ya. Yang ketiga, memberikan penyampaian secara lugas dan mengeluarkan bahasa yang baku. Yang keempat, tidak melakukan pemihakan yang artinya tidak untuk memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Dan yang kelima, mesti menyajikan sebuah fakta yang digunakan sebagai alat kontriktasi dan alat kontribusi. Itu ciri-ciri teks eksposisi. Sedangkan langkah-langkah menyusun teks eksposisi, ya, ingat yang pertama kita tentukan topik terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, setelah kita menentukan topik, maka tentukan struktur teks eksposisi tersebut. Ya. Yang ketiga, menulis teks eksposisi. Dan ketika sudah menulis teks eksposisi, langkah selanjutnya menganalisis teks eksposisi. Dan yang terakhir, menyunting teks eksposisi. Ya. Nah, supaya lebih jelas, Ibu ingin mencoba memberikan contoh teks eksposisi tapi yang singkat saja ya. Ini supaya kalian dapat mengetahui mana tesisnya, mana argumennya, mana reinterasinya atau pengulangannya. Ini yang pertama, contoh teks eksposisi. Transparansi pemerintah dalam membuat peraturan perlu ditinjau ulang. Nah, itu merupakan tesisnya ya. Sedangkan argumentasinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster. Peraturan tersebut menimbulkan banyak kecaman publik karena pasar perdagangan lobster rata-rata dipegang kaum elit. Rupanya kecurigaan publik tersebut terbukti. Edi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus ekspor benih lobster
pada 25 November 2020. Itu argumentasinya ya. Sedangkan penegasannya melalui kasus ini, transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat. Ya. Contoh yang kedua supaya lebih jelas lagi, tesisnya. Contoh ya. Penanaman resapan biopori air hujan perlu diperbanyak saat musim hujan seperti sekarang. Selain sebagai penampung air hujan dalam tanah, resapan biopori memberi manfaat bagi lingkungan hidup. Itu tesis ya. Argumentasinya, resapan air biopori yang ditanam saat musim hujan memudahkan tanah menyerap air. Alat ini juga memberi dampak baik sampah rumah tangga dapat berkurang bila sebagian besar dikumpulkan dan dijadikan alat resapan air. Bahan organik tersebut akan memberi nutrisi pada tanah. Sedangkan reinterasinya, agar tanah semakin sehat dan hujan tidak menggenang di permukaan tanah, maka perlu tanam resapan biopori di banyak titik. Itu ya. Dan anak-anak, kalau kalian kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada ibu, boleh melalui WhatsApp ataupun melalui Google Classroom ya, atau bisa komen di link YouTube ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat walau di saat pandemi, selalu jaga kesehatan, pakai prokes, dan selalu berdoa untuk kesehatan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.